Oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Tadi video awal kalian sudah memperoleh penjelasan informasi tambahan bagaimana mengisi formulir 1111A2, formulir 1111B2 ya, yang terkait dengan formulir yang berisi daftar pajak keluaran dan daftar pajak masukan untuk penyerahan perolehan BKP dalam negeri dengan daftar pajak dengan, kalau misalnya untuk formulir B2 dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan, kan begitu ya penjelasannya ya. Nah, sekarang dilanjutkan lagi video ini dengan penjelasan pengisian formulir AB. Nah, formulir AB ini adalah formulir yang berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Formulir yang berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Sama seperti yang formulir A2B2, untuk identitas nama PKP, NPWP itu diisi oleh perusahaan ya. Berarti nama PKP PTSA Unggul, NPWP PTSA Unggul. Kemudian masanya kalau kalian kerjakan bulan Januari berarti masa 01 sampai dengan 01 2019. Berikut juga dengan ketika kalian kerjakan di bulan Februari berarti 02 sampai dengan 02 2019. Pembetulan ke 0 NOL begitu ya. Oke. Nah, pengisiannya itu kan sebenarnya sudah ada di buku ya. Jadi video ini hanya melengkapi saja ya. Mana tahu ada yang masih salah-salah dalam melakukan pengisian. Nanti pengisiannya itu perhatikan isinya di sini kan yang satu Romawi rekapitulasi penyerahan, yang kedua Romawinya rekapitulasi perolehan, baru yang ketiganya itu perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan begitu toh ya. Oke, kemudian kita isikan aja langsung ya supaya menghemat waktu. Rekapitulasi penyerahan satu Romawi, maka yang kalian isi adalah satu Romawi B, penyerahan dalam negeri untuk faktur pajak yang tidak perlu digunggung. Isikan ke dalamnya ini, itu berisi ya, kalau kalian lihat di situ di dalam formulir A2-nya, di dalam formulir AB itu ada tertulis di sana A2 kan begitu ya. Jadi kalian isikan nanti formulir AB satu Romawi A, satu Romawi B nomor satunya, lihat dari formulir A2. Formulir A2 lihat berapa total DPP dan berapa PPN-nya ya. Buka kembali formulir A2-nya, isikan ke dalamnya ini, ke dalam formulir AB-nya. Ya, kan ada tulisan A2 toh? Ya, kenapa Bu? Karena itu adalah rekapitulasi penyerahan untuk penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak perlu digunggung. Artinya identitas si pembeli itu kita ketahui, NPWP-nya kita ketahui, alamatnya kita ketahui dan lain sebagainya. Jadi faktur pajaknya tidak perlu digunggung. Isikan ke dalamnya ini ya. Makanya di sini tertuliskan A2, begitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Kemudian C, rincian penyerahan dalam negeri, apakah dipungut sendiri? Pemungut PPN tidak dipungut, kemudian dibebaskan dari pengenaan PPN, maka yang diisikan ya adalah C Romawi satu Romawi C ya, isikan di sini adalah satu ya, yang dipungut sendiri. Isikan di sini dalamnya berapa DPP, berapa PPN-nya, turunkan ke bawah. Turunkan angka satu Romawi B1 ke satu Romawi C1. Berarti berapa DPP, berapa PPN-nya ya, yang dipungut sendiri sesuai dengan pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, self assessment system. Si wajib pajak itu diberikan kewenangan untuk menghitung, untuk melapor, untuk menyetor pajak terutangnya. Berarti yang diisikan nanti adalah C1-nya. Berapa yang diisi Bu? Adalah sejumlah apa yang tertulis di formulir kita yang di formulir A2 gitu ya. Formulir A2 tadi berapa DPP, berapa PPN-nya. Atau biar lebih jelasnya kalian sesuai dengan angka yang ada di atas ini, yang ada di satu Romawi B1 gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian rekapitulasi perolehan. Nah, kita ke perolehan. Berarti kita isikan apakah yang A? Tidak, A itu impor. Nah, sementara kita membeli barang itu tidak impor. Kita belinya dari pemasok dari dalam negeri kan gitu ya. Semuanya itu kejadiannya di dalam negeri di Indonesia. Sudah? Kemudian kita isikan yang B. Iya, yang B. Sudah? Yang B perolehan BKP dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Ini dari mana Bu kami peroleh nilainya? Lihat formulir B2. Makanya tertulis di sini B2 kan. Masukkan DPP, masukkan PPN-nya. Gitu ya. Lanjut C kosongkan
ya, C kosongkan, D jumlah perolehan 2A tambah 2B tambah 2C, berarti yang terisi tadi 2B ya. Maka jumlah perolehannya tuliskan di sini berapa DPP-nya, berapa PPN-nya, gitu ya. 2A tambah 2B tambah 2C, isikan, masukkan ke dalamnya ini. Oke. Kemudian lanjut ya. 3 Romawi, perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan adalah dari 2 Romawi A tambah 2 Romawi B. Berarti 2 Romawi A, ini kan kosong, 2 Romawi A nya kosong tadi kan, impor nggak ada. 2 Romawi B berisi Bu, berapa? Nah, ini lihat, hati-hati ya, lihat ini. Jangan jadi kayak mirdong kalian mengerjakan ini. Lihat ini, garisannya ini ya. Lurusan ini kemana? Berarti yang diminta pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Maka isikan di dalamnya ini berapa nilainya ya. 2 Romawi A tambah 2 Romawi B. Nah, berapa ini? Berarti ini lurusannya ke PPN ini kan. Kalau kita tarik garisnya berarti ke PPN. DPP-nya kosong kan? Oke. Perhatikan. Kemudian B, pajak masukan lainnya. Nah, perhatikan ini ya. Untuk Januari, Februari, Maret, April itu mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya ya, misal di bulan Februari kemarin ada yang dapat dia lebih bayar ya. Yang di Januari kan kurang bayar, Februari lebih bayar. Oke. Di Januari, perhatikan, di Januari ini masih kosong. Pajak masukan lainnya, kompensasi lebih masih kosong. Sudah. Nomor 2-nya kompensasi lebih karena pembetulan masih kosong. Nomor 3 kosong, nomor 4 kosong ya. Jadi 3 Romawi yang terisi hanya A-nya saja, B-nya kosong gitu ya Bu ya. Kemudian C, jumlah pajak yang dapat diperhitungkan adalah 3 Romawi A tambah 3 Romawi B 4. Berarti 3 Romawi A kan tadi terisi. Berapa itu Bu? Ya, angkanya sesuai dengan yang dari 2 Romawi A tambah 2 Romawi B. Ini angka yang di sini sudah. Kemudian tambah 3 Romawi B4. Tadi untuk 3 Romawinya kosong semua kan? Iya, kosong semua, maka tuliskan di sini berapa hasilnya. Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Gitu ya, Bu ya. Permintaan saya, kalian harus sudah selesai mengerjakan ini sampai bulan April. Formulir A2, B2 dan AB. Gitu ya. Bulan Februari gimana, Bu? Bulan Februari nanti perhatikan. Untuk bulan Februari karena dia lebih, kompensasi lebih. Oh, bulan Februari juga masih sama dia ya. Bulan Februari masih sama. Di bulan Maret baru nanti kompensasi kelebihan. Kan kelebihan ada ya di bulan Februari yang lalu. Berarti nanti untuk bulan Maret, perhatikan, untuk formulir AB di bulan Maret, kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya. Kalian hitung, di Februari ternyata ada lebih bayar. Kan begitu ya, 1.500.000 kalau saya tidak salah. 1.500.000-nya maka kalian masukkan kemari gitu ya Bu ya. 1.500.000 masukkan kemari angkanya. Di mana Bu? Masukkan di 3 Romawi B 1. 3 Romawi B 1. Perhatikan ya Bu, masukkan ke 3 Romawi B 1. Yang 3 Romawi A-nya adalah pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan itu sesuai dengan masa Maret. Berapa yang kalian dapat pajak masukannya? Bulan Maret misalnya dapatnya 500.000. Sudah? Ternyata di bulan Februari yang lalu ada lebih bayar 1.500.000. Maka 1.500.000 yang di bulan Februari lalu, masukkanlah dia angkanya itu ke 3 Romawi B 1. Kompensasi lebih atas masa pajak sebelumnya. Paham ya? Paham ya? Bisa ya? Oke. Sebenarnya kalian terlalu pede meminta saya untuk melaksanakan kuliah Zoom ya. Karena sedangkan di ujian saja banyak kendala-kendala seperti jaringan, kemudian keadaan dan situasinya, ada kemudian dan segala macamnya. Jadi ada satu orang ketua kelas yang meminta supaya sekian kali pertemuan kita ini yang tersisa ini kita melakukan kuliah Zoom online gitu ya. Saya ragu-ragu apakah ini bisa dilaksanakan, yang sewajarnya memang dalam pertemuan ini minggu ke-10 ini ya. Jadi kalau itu nanti a little bit disappointed saya lagi, saya tidak jujur saja, nggak mungkin saya yang menunggu kalian kan gitu. Misalnya dia masuk padahal kelasnya sudah mau selesai, itu kan ya kita memang sama-sama saling memahami. Tapi kalau sudah seperti itu ya, itu udah di luar batas kewajaran sebenarnya kan ya. Bukan berarti saya tidak maklum, tapi kalau hanya gara-gara itu harus memaksakan kita kuliah online, alangkah lebih baik jika kalian terus terang aja. Misalnya ketika tidak bisa melakukan kuliah Zoom, itu bisa kalian sampaikan bahwasanya lebih efektif kalau memang
perkuliahannya itu dilakukan secara seperti ini ya. Misalnya saya hanya memberikan kuliah video tutorial dan saya pandu, kemudian nanti saya awasi juga melalui Google Class dan juga melalui WhatsApp group. Jadi semuanya itu efektif dilakukan ya. Tidak ada sesuatu hal yang katanya tidak efektif atau itu efektif atau kelasnya harus bagaimana, tidak. Itu disesuaikan dengan kondisi kita. Oke. Nah, kalian selesaikan nih formulir A2, B2, AB yang saya harapkan itu selesai semuanya sampai masa April. Itu saja dulu ya. Kita selesai saja sampai masa April, nggak usah sampai kita finish kan. Kalau kalian lihat di LKS kedua itu sampai bulan berapa? Juni atau Agustus itu ya. Nah, kalau sampai seperti itu dengan pertemuan yang sedemikian singkat, kita masih punya pertemuan 3 minggu lagi ke depannya ya. Kalau dengan waktu yang seperti itu sampai habis ke masa Agustus, jangankan Agustus ke masa Juni saja itu seperti apalagi dengan keadaan yang terbatas seperti ini, itu seperti kita memaksakan diri gitu ya. Jadi kalian paham saja pun itu sudah puji Tuhan Ibu rasa ya. Kalian bisa ikuti dan kalian laksanakan apa yang saya minta, begitu ya. Oke. Ini formulir AB sudah saya jelaskan. Kalian siapkan sampai masa, ya betul sekali, sampai masa April seperti yang saya mintakan. Kalau ada kompensasi di bulan yang lalu, maka pada saat kita mengisikan formulir AB di bulan sekarang, contoh tadi misalnya di bulan Februari lalu ada lebih bayar 1.500.000, maka 1.500.000 itu akan muncul, ya Bu, akan muncul dia di Maret waktu kita ngerjakan formulir AB-nya. Waktu kita kan ngerjakan formulir AB, rekapitulasi penyerahan dan perolehan, muncul dia angkanya. Di mana diletakkan 1.500.000-nya itu? Di nomor 3 Romawi B1-nya. Jadi nanti jumlahnya, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah dia paling bawah. Kalau kalian lihat paling bawah, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah 3 Romawi A tambah 3 Romawi B4, maka 3 Romawi A-nya terisi berapa? Masa di bulan Maret itu berapa dia nilainya, pajak masukannya, kemudian ditambah dengan 3 Romawi B4. Berarti 3 Romawi B4 itu adalah dari 3 Romawi B1 tambah 3 Romawi B2 tambah 3 Romawi B3. Berapa dia? B1, B2, B3. Yang terisi kan B1-nya tadi ya, berapa angkanya? Berarti 3 Romawi A ditambah 3 Romawi B1, itulah angka tadi di C. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3 Romawi A tambah 3 Romawi B4, begitu ya. Oke, ini penjelasan untuk formulir AB. Kemudian saya kembali ke masa Januari. Masa Januari itu perhitungannya kurang bayar. Kalau kurang bayar Ibu, iya kan? Kalau kurang bayar berarti kekurangan bayar itu akan disetor ke negara ya. Kekurangan bayar itu akan disetor ke negara. Kita menggunakan SSP, surat setoran pajak, sebagai formulir untuk menyetor pajak, kan begitu ya. Oke, sekali lagi kalau kalian buka lagi nanti soft copy-nya, di situ ada 4 lembar ya. Lembar nomor 1, lembar nomor 2, 3, 4. Nah, yang saya minta kalian isikan lembar nomor 3. Nggak usah seluruh lembarnya itu kalian isi, hanya lembar nomor 3. Sudah, isikan. Berarti di masa Januari kita menggunakan SSP, kan begitu ya. Isikan SSP-nya, NPWP atas nama perusahaan, NPWP-nya PT Esa Unggul, nama WP PT Esa Unggul, kemudian alamat WP juga PT Esa Unggul, NOP-nya masukkan, nomor objek pajaknya masukkan, jika ada masukkan, jika tidak ada di LKS-nya itu ya abaikan saja. Alamat OP sama dengan alamat WP ya. Nah, untuk kode akun pajak PPN, perhatikan, untuk kode akun pajak PPN silahkan dicatat 411211, kode akun pajak PPN 411211. Oke, 411211, kode jenis setorannya 100 ya. Oke, langsung saja 411211, kode jenis setorannya 100. Jika ada yang sudah mengerjakannya ya secara pribadi, mandiri dia mengerjakan, oke, mohon dicek kembali ya. Kemudian uraian pembayaran, karena di Januari tadi kalian peroleh hasilnya adalah kurang bayar, maka tuliskan di sini
PPN masa Januari 2019 ya, nggak usah ditulis kurang bayarnya. PPN masa Januari 2019, PPN masa Januari 2019, masa pajaknya berarti Januari, kemudian tahun pajaknya 2019, nomor ketetapannya kosongkan karena tidak ada disertakan di LKS, itu tidak ada keterangannya, kosongkan. Jumlah pembayarannya berapa hasilnya kemarin kalian dapat itu, itu berarti jumlah kekurangan bayar ya Bu. Jumlah kekurangan bayarnya tuliskan angkanya di sini, sudah terbilangnya sebutkan berapa, misalnya 2 juta, misalnya 2 juta berarti 2 juta rupiah, terbilangnya sebutkanlah terbilang 2 juta rupiah. Nah untuk ini, oke, otorisasi tanda tangan. Siapa itu Bu yang mengotorisasi? Wajib pajak penyetor ya, perusahaan ya kan. Tuliskan di situ nama jelas siapa, nama direktur perusahaan. Kemudian untuk tanggal PPN sudah disetor itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Sekali lagi sepakat lagi, satu kelas sepakat. Untuk PPN-nya tanggal berapa untuk disetornya? Oke, tanggal berapa untuk disetornya? Kemudian tanggal, buat tanggal, bulan, tahun 2019 atas nama perusahaan, direkturnya ya, direktur utamanya, kemudian kalian tanda tanganilah. Itu untuk bulan Januari. Kenapa Januari perlu SSP Bu? Karena di bulan Januari terjadi kekurangan bayar. Kalau kurang bayar maka kita perlu untuk melakukan kewajiban untuk menyetor kekurangan bayar itu ke negara ya. Pakai apa? Pakai formulir SSP. Jadi kita melakukan proses yang berikutnya, yaitu proses penyetoran jika ada kekurangan bayar PPN dengan menggunakan formulir SSP ya. Oke, untuk bulan Februari Bu, Februari kalian dapat hitungannya adalah lebih bayar. Kok lebih bayar itu dikompensasi ke bulan berikutnya Bu, ke bulan Maret ya. Makanya tadi di formulir AB kan jelas. Di formulir AB itu ada kelihatan bahwasanya ada lebih lebih PPN masa pajak sebelumnya. Mana tadi saya buka lagi ya. Lebih PPN masa pajak sebelumnya, maka itu ditaruh di formulir ya, pinter Bu. Itu ditaruh di formulir AB di nomor 3 Romawi B1, kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Kan itu berarti masa Februari yang lalu ya. Oke, baik. Saya bantu di Januari. Kemudian SPT-nya nanti akan ada video yang menyusul. Sudah. Selain itu, saya juga akan penuhi permintaan kalian. Kalian katakan kita Zoom online dalam minggu ini ya. Oke, nanti saya kasih kodenya atau kita Gmeet aja. Tapi saya harapkan kalian jangan ada yang misalnya begini, keluar masuk, tidak seperti itu. Namanya kan kita udah nge-Zoom ya, kuliah nge-Zoom. Artinya ya diikutilah dari awal sampai akhir kan begitu ya. Nah, karena itu permintaan, berarti kan namanya kan kita kuliah virtual, online. Nah, gitu ya. Kecuali kalau misalnya ya hanya dengan video tutorial seperti ini, berarti kalian hanya lihat kembali, kalau ada kekurangan diputar lagi kan begitu ya. Tapi ada permintaan harus melakukan kuliah Zoom. Oke. Jadi demikianlah untuk pertemuan kita. Jadi ada 2 video yang melengkapi. Itu saya minta udah diselesaikan sampai ke masa April. Berarti formulir A2, B2, AB, kemudian SSP ya. SPT-nya nanti akan ada video berikutnya atau nanti waktu di kelas Zoom saya beritahu ya. Jadi wajib semua mengikuti kuliah Zoom online. Jangan ada yang tidak mengikuti atau udah mau selesai kuliahnya baru masuk. Nah, itu mohon maaf, jangan merasa kecil hati atau curhat yang tidak baik-baik kemana-mana dan mengatakan bahwasanya dosennya terlalu strict dan lain sebagainya. Sama seperti di ujian MIT kemarin ya, karena kalian tidak baca pengumumannya, sementara pengumumannya itu sudah di-share melalui grup ya, jadi ada kesalahpahaman. Sudah, dan saya tidak mau nama saya dikait-kaitkan dalam hal ini, dikatakan bahwasanya saya tidak memberikan toleransi. Cukup sangat bertoleransi saya sebenarnya. Cuman ya kelalaian kalian ataupun kelalaian ketua kelasnya saya tidak tahu, yang tidak membaca suratnya padahal sudah di-share. Bahkan ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan salah seorang ketua bahwasanya di grup akuntansi itu sudah di-share sebelumnya ya. Sudah di-share hasil keputusan dari rapat untuk MIT. Jadi ada toleransi 20 menit. Nah, jadi saya tidak mau nama saya dikait-kaitkan dan dikatakan bahwasanya ya ibu itu tidak punya toleransi dan lain sebagainya. Cukup sangat bertoleransi sebenarnya saya ya. Oke, baik.
cukup sekian untuk hari ini. Saya harapkan semua mengerjakan tugas-tugasnya. Jika ada yang masih kurang atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan kembali dalam grup. Nanti saya akan coba untuk menyempurnakan melalui video tutorial, atau saya akan sampaikan dalam kuliah Zoom online kita dalam pertemuan minggu ini. Ini udah pertemuan ke-10 ya. Oke, terima kasih. Satu hal lagi, hari Rabu kita libur umum, libur pemilu ya, pemilihan umum. Jadi untuk pertemuan hari Rabu ada 2 kelas grup praktikum pajak. Oke, saya minta ketua kelasnya mohon koordinasikan ke teman-temannya. Kemudian nanti sampaikan ke ibu, nanti ibu akan cari waktu ibu. Kalau misalnya pas, oke, kita buat kuliah kita. Nanti saya akan set up di Google kelasnya dan saya akan atur untuk video tutorial kembali. Oke, terima kasih. Saya yakin semua masih semangat dan Tuhan memberkati. Shalom.